Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan sekalian bahwa Palestina dan negeri Syam memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi? Di tanah ini rupanya banyak nabi yang lahir, diutus, tinggal atau singgah dalam berdakwah, menegakkan nilai-nilai tauhid. Palestina adalah salah satu negara wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah dan Sungai Yordan. Palestina pun berada di lokasi yang sangat strategis di antara negara-negara Mesir, Suriah, Yordania, dan negara-negara Jazirah Arab lainnya. Yerusalem adalah daerah yang terletak di bumi Palestina dan kini diklaim sebagai ibu kota oleh penjajah Israel. Telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Ini dapat disimpulkan setelah para arkeolog menemukan bukti bekas pemukiman di Gihon Spring. Namun, Al-Quds baru menjadi sebuah perkotaan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah menyimpulkan tuan-tuan sekalian bahwa bangsa yang pertama kali mendiami Al-Quds adalah Kan'an. Mereka datang dari wilayah Tenggara, yakni Bahrain. Mereka membangun wilayah Al-Quds menjadi sebuah kota dan menamakannya dengan nama Yerusalem seperti nama dewa bangsa Kan'an. Maka merekalah yang ditenggarai menjadi cikal bakal penduduk Palestina. Dan setidaknya kaum Yahudi berpendapat seperti itu dan menganggap bangsa Kan'an harus disingkirkan dari bumi Palestina. Namun sekitar tahun 1997 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut Ibnu Katsir dalam kitab Binayah wa Al-Hinayah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau Irak. Beliau memiliki anak bernama Ismail alaihissalam atau bapak bangsa Arab dan juga Ishak alaihissalam. Maka selanjutnya Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak bernama Nabi Yakub alaihissalam yang juga dinamakan dengan Israel. Dari sinilah kisah tentang Bani Israel atau anak keturunan Nabi Yakub dimulai. Adapun Nabi Ismail alaihissalam memiliki garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa hidupnya pernah hijrah ke Palestina. Bahkan ia meninggal di daerah Al-Khalil yang terletak di bumi Palestina pada tahun 1822 sebelum Masehi. Pada saat itu beliau berusia 175 tahun. Lalu siapa lagi Nabi yang pernah singgah di Palestina? Yaitu Nabi Lut alaihissalam. Beliau lahir sekitar tahun 1950 sebelum Masehi. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi kaumnya di Sodom dan Amurah atau sekitar Laut Mati dan Danau Lut. Hanya saja kaumnya tetap membangkang sehingga turunlah azab Allah Ta'ala kepada kaumnya. Saat azab itu datang, Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau pergi menuju Palestina. Pada sekitar tahun 1837 sebelum Masehi, Nabi Yakub alaihissalam lahir. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Kan'an di negeri Syam. Nabi Yakub, tuan-tuan sekalian, memiliki 12 anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Yahuda. Ketika kecil, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya menjadi budak hingga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya bendahara kerajaan Mesir. Dan ketika Mesir dilanda pencekikan, tuan-tuan sekalian, atau kemarau panjang, Nabi Yakub alaihissalam sekeluarganya berimigrasi ke Mesir atas undangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sejak saat itu, populasi Bani Israel mulai membesar. Menurut Hanafi Al-Mahlawi bahwa Nabi Yakub alaihissalam sempat hijrah ke Palestina dan membangun Masjidil Aqsa. Namun ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa Masjidil Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamika politik di Mesir semakin lama semakin tidak berpihak kepada Bani Israel. Status mereka sebagai manusia merdeka diubah oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Mereka menjadi budak. Mereka sering dituding sebagai sumber masalah. Dan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel kabur meninggalkan Mesir, mengembara di padang Sinai menuju Palestina, tanah yang ketika itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel dengan syarat mereka mau taat kepada perintahnya.
Namun, setelah berhasil kabur dari Raja Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, Bani Israel berkali-kali membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mereka masuk ke Palestina, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama ada orang-orang yang gagah di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Biarlah kami hanya duduk dan menanti di sini saja." Al-Quran Surah Al-Maidah. Akibat tindakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Bani Israel sehingga mereka tidak bisa masuk lagi ke bumi Palestina yang dijanjikan. Mereka hanya bisa berputar-putar di sekitar Palestina selama 40 tahun. Setelah Nabi Yusuf ke Palestina, Nabi Daud alaihissalam juga pernah ke kota yang Allah berkahi ini. Bahkan Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan sekalian, menjadi raja atas Bani Israel di Palestina dan membangun kembali kota Yerusalem. Wilayah kerajaannya membentang dari tepi sungai Nil hingga Efrat di Irak dan menjadikan Yerusalem sebagai kota kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Hingga tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan tahta Nabi Daud dan memerintah seluruh dunia dari tanah Palestina. Kisahnya yang paling populer adalah Lembah Semut. Ketika seekor semut berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak mengetahuinya." Al-Quran Surah Al-An'am pada saat itu berada di Palestina. Sekitar tahun 962 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun sebuah haikal atau harem syarif, tempat yang paling mulia, yang lengkap dengan singgasananya di Palestina. Di sanalah tuan-tuan sekalian juga terdapat sebuah tempat peribadahan bernama Baitullah. Di tengah haikal itu terdapat sebuah batu hitam bernama Syahraf Al-Muqaddasah. Berdasarkan batu itulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj menghadap Sang Pencipta untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sebagai sejarawan menyatakan, Masjidil Aqsa mulai dibangun pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekitar tahun 622 sebelum Masehi, tuan-tuan sekalian. Sepeninggalan Nabi Sulaiman, Bani Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akibatnya, kerajaan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam terbelah menjadi 2. Di bagian utara bernama Israel dengan ibu kota Samaria, sedangkan sebelah selatan bernama Yehuda atau Yahudi, mengacu kepada nama salah seorang anak Nabi Yakub alaihissalam, dengan ibu kota Yerusalem. Para sejarawan berpendapat dari sinilah nama bangsa Yahudi mulai muncul. Sekitar tahun 800 sebelum Masehi, kerajaan Israel hancur oleh kerajaan Assyria. Demikian juga pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Nebukadnezar II dari Babilonia. Seluruh tembok dan tempat peribadatan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ikut diruntuhkan. Pada sekitar tahun 539 Masehi, kerajaan Persia di bawah Khurus berhasil mengalahkan Babilonia dan Irak, serta mereka merebut Palestina. Dan setelah itu mereka mengizinkan kembali Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis atau Yerusalem. Orang-orang Yahudi kemudian membangun kembali kuil suci mereka yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Zakaria juga pernah menginjak kaki di bumi Palestina, yaitu pada tahun 61 sebelum Masehi. Maka lahirlah Nabi Zakaria. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Palestina untuk membimbing Bani Israel. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kaumnya memasuki bumi Muqaddasah, Nabi Zakaria alaihissalam juga menanamkan bumi Palestina dengan Al-Muqaddasah, artinya suci dari syirik. Di Palestina juga terdapat mihram Zakaria alaihissalam. Serta Nabi Isa alaihissalam juga pernah di Palestina. Bahkan pada tahun 1 Masehi, Nabi Isa alaihissalam lahir di Palestina. Ibunya bernama Maryam, seorang gadis tanpa suami. Di Palestina juga Maryam menggoyangkan batang pohon kurma setelah melahirkan Isa alaihissalam. Dan di dalam keadaan sangat lemah, Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin gerakan melawan penguasa Romawi. Namun tuan-tuan sekalian, tindakannya diberontak dan ajarannya ditolak oleh Yahudi.
Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka barulah bangsa Yahudi memberontak terhadap Romawi. Dan pada intinya, kelak pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun ke Palestina dan membunuh Dajjal di tanah tersebut. Begitu pula Ya'juj dan Ma'juj akan dibunuh di bumi Palestina di akhir zaman oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan tak hanya sampai di situ tuan-tuan sekalian, Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW juga pernah ke sana. Pada tahun 619 Masehi, Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, kemudian melanjutkan Mi'raj ke langit. Dengan demikian, Baitul Maqdis menjadi tempat terminal pertama Rasulullah. Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau juga menjadi imam sholat bagi para nabi di Baitul Maqdis. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu, kaum muslimin masih menjalankan sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat di Masjid Zulkiblatain. Turunlah malaikat Jibril dan memerintahkan Rasulullah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Dengan demikian, Palestina menjadi arah kiblat pertama kaum muslimin. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an terkait keberkahan Palestina. Salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahinya untuk sekalian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.